Oke kan? Di sampai dua deh. Pagi ini kita kembali dalam baktian minggu pagi ini secara ibadah secara online. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadiran Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa pada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan pakailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dalam penyelamat kita. Saya belum berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jumat PKJ 4 ayat 1. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga sebagian jemaat yang berada di rumah, mari bersama kita akan menghadap Allah dalam ibadah pada pagi ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pemimpin dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Itu silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita menghayati penyertaan Allah dengan mengoreksi diri kita. Bagaimana kita adalah pribadi yang mudah sekali untuk berbuat salah dan dosa. Tetapi kita tahu bahwa Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berdua di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi untuk mengaku salah dan dosa kita kepada Allah. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kehidupan ini. Kami menyadari bagaimana kami tidak menunjukkan sikap bersyukur, menunjukkan sikap berterima kasih, namun seringkali justru kami melupakan kebaikan-kebaikan
di saat kami mengalami kesulitan, kami lebih berpegang kepada kekuatan kami, cara berpikir kami, bahkan bagaimana kami memastikan hidup kami akan selalu baik berdasarkan apa yang kami miliki. Tapi kami sadar ya Bapa, Engkau adalah Allah yang menjadi Allah selalu dalam kehidupan ini, dalam kondisi apapun, dan yang menghendaki setiap kami datang dan mengandalkan Engkau. Maka berkenanlah ya Allah, Engkau mengampunkan kami di setiap apa yang kami perbuat, pikirkan dan ucapkan, hal yang salah dan berdosa di hadapan. Ampunkan kami ya Allah, layakkan kami tetap menjadi umat-Mu, dan ingatlah akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama kita akan menghayati kebenaran firman Allah yang menuntun kehidupan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, karena Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau memelihara umat-Mu, dan biarlah ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu boleh menjadi bahagian. Kami merasakan penyertaan Allah, dan nyatakanlah kehendak-Mu pada saat ya Allah. Kami percaya kuasa-Mu sungguh-sungguh menyapa dan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Keluaran 16.
ayat 2 sampai 15. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar pada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memburu tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kamu ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin membuat kita merasakan dampak pandemi COVID-19 ini, seolah tidak ada harapan. Apakah virus ini bisa hilang atau tidak lagi membayang-bayangi kehidupan keseharian kita dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan sepertinya memang tidak bisa kita urai secara lebih detail akan kondisi pertambahan jumlah orang yang terdampak COVID-19 yang sakit dan dirawat, bahkan juga angka yang meninggal dunia. Walaupun memang kita bersyukur tetap ada yang dapat sembuh dan bisa kembali sehat. Tetapi apapun yang sedang terjadi selalu saat ini, bahkan ibadah yang kembali dilakukan dari rumah masing-masing dan tidak ke gedung gereja, mempertegas betapa kita harus memperketat ruang gerak kita agar tidak mudah terkena COVID-19. Kesehatan kita tidak terkena virus dan tubuh kita tidak sakit karenanya. Kesulitan, sulit, susah, itu seolah menjadi keseharian kita di tengah pandemi COVID-19. Dan setiap kita pun tidak hanya sekedar fisik tubuh, kesehatan kita yang terganggu karenanya, tetapi juga kondisi keuangan, kondisi ekonomi rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan dalam studi pendidikan atau sekolah kita. Dan kalau bisa disebutkan satu persatu kondisi yang sulit ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bisakah manusia hidup tanpa kesulitan? Bisakah kita hidup tanpa kesusahan? Sehingga bisakah justru dibalik, hidup kita selalu mudah, lancar, tidak ada hambatan bahkan ancaman, termasuk virus yang mengancam kesehatan tubuh kita? Bisakah? Ini selalu menjadi pertanyaan sederhana namun juga mendalam untuk kita mengakui bahwa sebagaimana kita tahu betapa rapuhnya hidup manusia dengan realita yang ada, di mana manusia tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, atau bahkan di luar apa yang diduga oleh manusia, tindakan-tindakan yang bisa berakibat fatal bagi yang lain. Apa yang kita akan katakan di tengah kesulitan itu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa kita ungkapkan di tengah kesusahan itu? Mari kita belajar dari kisah Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15 tentang umat Allah pasca keluar dari Mesir, tiba di padang gurun dalam sebuah perjalanan menuju tanah Kanaan, bahwa mereka pun mengakui tidak ada yang ingin mengalami kesulitan, tidak ada yang ingin merasakan kesusahan apapun penyebabnya, ingin hidup lancar, mudah, nyaman dan tenang tanpa gangguan oleh apapun. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa waktu di Mesir untuk makan, mereka bisa bebas makan daging.
Dan juga mereka bisa bebas makan roti, nggak berkurang untuk makan dan minum. Mereka bisa kenyang sekenyang yang mereka mau. Walaupun mereka tahu mereka sedang ditindas di Mesir, tapi itu nggak penting. Yang penting kebutuhan perut itu terjaga dan terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasa mudah mendapatkan sesuatu ketika nggak lagi bisa untuk mendapatkannya, maka kita bereaksi secara emosional. Kita bisa marah, kita bisa kesal. Yang dalam bahasa dibacaan kita adalah bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Umat Allah bersungut-sungut kepada Allah lewat Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan di situ, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka sangat-sangat jengkel karena mereka harus merasakan lapar. Kalau kita lihat ke belakang, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apakah betul mereka sepanjang perjalanan setelah dari Mesir mereka tidak pernah bersungut-sungut? Mereka pernah bersungut-sungut. Ketika mereka setelah keluar dari Mesir menyeberang Laut Teberau 3 hari dalam perjalanan tidak mendapatkan minum, lalu tiba di satu daerah Mara, ada air di situ, tapi ketika mereka coba cicipi itu pahit. Dan mereka pun bersungut-sungut akan air itu yang pahit, dan mereka meminta kepada Musa dan Harun, berikan mereka minum. Dan dalam cerita itu kemudian Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Musa, ya, dalam bacaan pasal 15 ayat 25, di mana sepotong kayu diminta Allah untuk Musa lempar ke dalam air yang pahit itu, dan kemudian air itu berubah menjadi manis. Itu sumut-sumut yang pertama dalam bacaan kitab Keluaran. Dan mereka mendapatkan kesenangan ketika Allah memberikan yang mereka minta, air, dan air yang manis, Bapak Ibu Saudara, lewat Musa dengan mujizat. Tetapi apakah peristiwa di mana Allah menunjukkan kasih-Nya, mujizat-Nya, memenuhi kebutuhan mereka, memampukan mereka tidak lagi bersungut-sungut ketika menemui kesulitan, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak cukup kuat. Apa yang mereka sudah rasakan berkat Tuhan itu untuk membuat mereka tidak bersungut-sungut. Dan ini yang kedua kalinya mereka bersungut-sungut. Kalau awal adalah karena air, sekarang karena makanan. Ternyata yang mereka sulitkan betul adalah kebutuhan pokok hidup manusia. Ketika sudah bicara kebutuhan pokok manusia itu terganggu dan tidak tersedia, sulit, tidak mudah, maka reaksinya betul-betul luar biasa. Bisa tidak lagi mengakui siapapun, bahkan menyerang siapapun, termasuk kepada Allah. Mereka bisa marah bisa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu realita kehidupan manusia digambarkan dalam bacaan kita oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi yang menarik kemudian adalah kembali Allah berinisiatif dan menunjukkan kasih-Nya. Dia menunjukkan kuasa-Nya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Musa harus memberitahu itu. Mereka akan mendapatkan makanan, roti dan daging dengan cara Allah. Dan pada akhirnya kalau kita baca Bapak Ibu Saudara pada pasal 16 ayat 35 disebutkan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di
perjalanan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah gambaran kisah umat Allah dengan segala kesulitannya itu juga mempertegas kondisi setiap kita di kenyataan saat ini di tengah pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kebutuhan pokok kita terganggu. Dan emosi kita gak terkendali yang lebih meluapkan kekesalan kita. Bahkan sampai kita gak peduli, kita luapkan kepada pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman sahabat kita, bahkan juga kepada Tuhan dengan sebuah pertanyaan, kenapa? Dan kita berselisih. Ironis memang kalau kita pun berkaca dari kisah umat ini, ketika memang Allah juga pernah menunjukkan kasih dan kuasanya atas kebutuhan air saat mereka bersungguh-sungguh. Bahwa juga ketika kita merasakan bahwa tidak sedikit berkat Allah yang diberikan kepada kita sepanjang hidup kita, doa-doa kita bahkan dengan air mata kita ungkapkan itu memohon Tuhan tolong. Dan Anda harus akui bahwa sepanjang hidup Anda, Allah telah memberkati Anda, memberikan apapun dengan cara Allah yang Anda minta. Betul, kesulitan yang pernah Tuhan tolong tidak menutup kesulitan lain yang bisa muncul dalam hidup Anda. Seolah jangan bersenang dulu akan berkat Tuhan, toh kita akan menerima hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Dan pertanyaannya adalah, masih adakah berkat Allah itu yang mengatasi ketidakmudahan yang kita temui? Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang menjamin hidup tanpa ketidakmudahan, tanpa kesulitan di tengah tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan usia yang bertambah setiap tahun, yang tanpa disadari muncul, tanpa kita undang penyakit. Tubuh rasanya mau jadi sakit, dulu gak sakit. Dan kita nggak pikir menjadi masalah, kok sekarang jadi masalah. Kita nggak bisa mengelak akan kondisi itu. Maka yang pertama yang perlu kita pahami adalah hidup ini adalah kompleks. Hidup ini adalah utuh, dengan segala hal yang tidak mudah selain yang mudah yang bisa kita jalankan. Kita nggak usah terkejut. Bukankah kisah Yesus ketika ingin menyelamatkan umatnya itu justru dia memilih di dalam kondisi ketidakmudahan. Perhatikan, Yesus yang kita imani Tuhan dan Juru Selamat kita pun tidak lepas dari ketidakmudahan menjalankan proses penyelamatan buat kita. Ibaratnya nggak ada yang murah, mahal, hingga darahnya tertumpah di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir bahwa ketika menjadi seorang yang beragama, seorang yang percaya, maka tidak ada lagi kesulitan, ketidakmudahan dalam hidup kita. Kalau itu yang kita pikirkan, kita harus sombong. Oleh karena apa? Sebab Tuhan kita telah merasakan apa itu haus, apa itu lapar, apa itu sakit, apa itu dihina, apa itu direndahkan, bahkan dibunuh. Masa kita mau menjadi seorang yang tak seperti Tuhan kita, seolah-olah seperti itu?
Justru kenapa dia harus mengakui realita ketidakmudahan itu berat? Karena Allah mengerti kesulitan yang umatnya rasakan. Berat. Tapi di saat kondisi yang berat itu ditunjukkan sikap yang tepat yang Yesus lakukan. Walaupun mungkin kita bilang tidak menjawab doa kita, yang kita pandang harusnya begini, yaitu janganlah kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Jangan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalimat itu diucapkan, yang pertama saya katakan adalah bahwa bukan dalam kondisi-kondisi yang mudah. Justru tidak mudah. Hidup ini utuh, kompleks, lengkap. Bukan cuma melihat yang mudahnya saja, yang gampangnya saja, yang instannya saja, tapi yang tidak mudah itu bagian kehidupan kita. Kalau mau dibilang kondisi pandemi COVID-19 ini sebagai hal yang tidak mudah kita terima, itulah realita hidup saat ini. Dan jangan tanya soal dari mana virus itu. Itu ada bagian lain yang bisa menjelaskan. Tapi sebagai orang yang berada, realita dampak COVID-19 ini luar biasa membuat kita merasakan betapa ketidakmudahan itu mengancam harapan kita, bahkan mimpi kita, dan seolah kita terus akan berteriak setiap waktu. Dalam kondisi itu justru Tuhan mengingatkan ucapan yang sangat tegas, walaupun berat diucapkan, kehendakmu yang jadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam tema pada saat ini dicatat sesuai dengan bahan bacaan kita dari Sinode GKP, tahu berterima kasih, ya, tahu berterima kasih. Sebenarnya itu yang tidak mudah kita lakukan, karena kita orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Tahu berterima kasih mempertegas kesadaran kita, sungguh Allah lah yang memelihara hidup ini, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi seberapa mantap kita mengaminkan itu, Bapak Ibu Saudara, silakan menjadi sebuah perenungan setiap pribadi kita. Apakah kita meyakini betul bahwa Allah lah yang memelihara hidup kita, hidup Indonesia, hidup dunia ini, hidup keluarga kita? Kalau ada orang yang menjawab ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi apakah jawaban itu lahir dari sebuah kesiapan dan iman Anda, atau dari sebuah kelatahan karena Anda merasa nggak pantas melawan Allah untuk mengatakan yang berbeda? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kita itu nggak pernah berpikir tentang Allah itu memelihara hidup kita. Kenapa? Logikanya adalah kalau Allah pelihara hidup kita, kenapa masih ada ketidakmudahan, kesulitan, bahkan oleh karena virus atau COVID-19 yang berdampak besar dalam kehidupan kita? Di mana bentuk pemeliharaan Allah itu? Harusnya kalau Allah pelihara kita, kita nyaman, kita tenang, kita nggak khawatir, kita nggak takut, bahkan kita nggak terancam. Kesehatan kita nggak terancam, ekonomi kita nggak terancam, keuangan kita nggak terancam. Bahkan ruang gerak kita harus bebas mau kemana pun. Mari. Terkadang kalau kita mendengar atau menyebut kata pemeliharaan Tuhan, Allah pelihara kita,
jujur ada rasa bertanya, masa sih benar? Ada sebuah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin orang nggak tahu lah ya, hanya Anda pribadi yang menggumuli. Saya juga nggak mengatakan bahwa ada orang yang seolah diremehkan untuk mengatakan, oh saya percaya betul Allah pelihara saya. Oke, nggak apa-apa, silakan, itu bagus. Tapi apakah Anda sudah beres memahami Allah pelihara Anda? Ini bagian kedua, ketika tahu berterima kasih akan berkat Allah, pemberian Allah dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah seberapa yakin dan kuat itu berpengaruh dalam hidup Anda ketika menghadapi ternyata ketidakmudahan itu masih ada. Kerentanan fisik Anda nyata. Karena bangsa Israel dalam bacaan kita mempertegas, dia betul-betul mengabaikan bukti-bukti pemberian Allah dalam kehidupan mereka. Waktu haus, ketemu air pahit, mereka marah. Allah kasih air yang manis. Bahkan sebelum itu, ketika dikejar diancam oleh pasukan Mesir, tentara yang besar hendak membunuh mereka, Allah nyatakan kemuliaan, laut terbelah terbelah dua. Mereka menyeberang di tanah yang kering dan menyaksikan tentara Mesir tenggelam dengan air laut terbelah. Apakah itu gak membekas? Apakah itu gak berarti saat mereka melihat itu dalam kehidupan mereka sebagai umat yang telah Allah tolong? Kalau melihat kisah ini, kalau kita berkata gak ada artinya. Seolah-olah kalau kita mengalami mujizat atau pertolongan itu hanya berlaku buat yang kemarin, yang dulu, bukan yang kemudian, sebagai sebuah harapan dan keyakinan. Kenapa? Karena memang jujur Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita adalah bagaimana hidup tetap selalu mudah, lebih kuat dan tanpa halangan, tanpa kesulitan. Dan mengkaitkan bahwa kalau Allah pelihara kita, maka itu betul kita alami. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Maka kita mengalami kebingungan sebenarnya. Ya. Kita mengalami kondisi yang akhirnya menjadi labil Bapak Ibu Saudara. Dan seolah-olah kita bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Walaupun jujur saya bisa menanggapi, Anda nggak pernah mau siap untuk diberitahu apa yang harus Anda lakukan sekarang. Maka yang ketiga Bapak Ibu Saudara, koreksi cara pandang Allah, cara pandang Anda terhadap Allah. Koreksi cara berpikir Anda, cara pandang Anda terhadap Allah Anda. Koreksi. Maksudnya Allah kita bukan Allah sebagai yang hanya memenuhi kebutuhan kita. Saat kita butuh kita panggil dia. Saat kita nggak butuh kita kantongin dia, kita simpan dia. Perbaiki cara berpikir kita, cara pandang kita, pemahaman kita tentang Allah itu. Kalau ditanya Allah itu berkuasa, iya dia berkuasa. Tetapi Allah berkuasa hanya untuk kebutuhan di saat Anda butuh. Tetapi kebutuhan itu ternyata memang gak pernah habis, sehingga pusatnya adalah Allah ada untuk saya, Allah ada untuk diri kami, memenuhi kebutuhan kami. Kalau dalam
ternyata Allah memberitahu Musa dan Harun bagaimana Allah ingin umatnya melakukan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan, mematuhi firman-Nya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga punya kehendak untuk kita ikuti, bukan sekedar kita meminta Allah mengikuti kehendak kita. Sudah beda pusatnya. Pusatnya adalah Allah yang kita harus lihat. Dia pun Allah yang menanti bagaimana kita memperhatikan dan memenuhi apa yang Dia kehendaki dalam kepatuhan. Sehingga dalam konteks itu Bapak Ibu Saudara jelas ketidakmudahan, muncul emosi, sungut-sungut, kekhawatiran mempertegas kita sedang tidak akan pernah patuh pada Allah. Maka betapa akhirnya kepatuhan itu kepada Allah bukan menjadi perhatian kita, bukan menjadi pusat upaya kita untuk kita perjuangkan. Yang ada adalah memperjuangkan kebutuhan diri kita, daging kita, hari-hari kita. Itu tidak salah. Tapi akhirnya itu menuntut kita memahami, menghayati siapa Allah dalam hidup kita. Allah tidak untuk dikantongi, Allah tidak untuk disimpan dan dituarkan saat kita butuh. Justru Allah yang harus hadir di saat dan kapanpun situasi yang kita rasakan mudah atau tidak mudah, dan dimanapun kita sedang berada. Dia biarkan hadir. Hadirkan Dia. Cara berpikir kita ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus koreksi. Maka yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi bicara tentang tahu berterima kasih, sebenarnya akan beda kalau kita paham tentang berterima kasih kepada orang yang sudah baik kepada kita. Ada orang baik sama Anda, menolong Anda dan bilang terima kasih ya. Selesai, gak ketemu lagi kan? Orang itu hidup dengan dirinya, kita dengan diri kita, gak ketemu. Sehingga seolah kata terima kasih sebagai sebuah formalitas, menunjukkan bijaksana Anda, kata-kata Anda, tanpa orang itu tahu apakah ucapan Anda itu tulus, gak mikirin yang sudah terucap. Oh, dia sudah terima kasih atas pertolongan kita, ya sudah bagus lah, itu anak baik lah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, justru ungkapan berterima kasih, bersyukur itu sesuatu yang bukan dengan kata-kata lagi, tetapi ungkapan nyata sikap kita yang justru mengutip ucapan Yesus adalah bagaimanapun situasi dan kondisinya, aku mau mengatakan dan belajar bahwa jangan kehendakku melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Ini bukan statement yang seolah-olah klise, tapi justru statement yang mempertegas bahwa beriman itu gak gampang, tetapi kita mau memulai dengan melihat kehendak Allah pasti baik dalam kondisi apapun kita saat ini, termasuk dalam ketidakmudahan. Kenapa? Dia punya caranya sendiri dan bukan kita yang mengatur cara Tuhan menolong kita. Ini kenapa? Karena Allah itu bebas, sama seperti kita mau bebas, kehendak bebas. Jangan kehendakku melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Sebuah statement mempertegas kita mau mengawali sikap kita saat melihat ketidakmudahan itu dengan iman kita.
Hilang gak itu yang ketidakmudahan itu? Hilang gak itu kesulitan? Sabar. Masih aja melihat pada kebutuhan Anda. Gak mau sulit, gak mau, tidak mudah. Ingat Yesus. Ketika dia mengatakan, kehendakmu yang jadi Bapa. Apakah dia langsung merasakan dia bisa melenggang menyelamatkan umat tanpa sakit, tanpa derah, tanpa air mata, bahkan tanpa disalib? Tetapi perhatikan di saat Tuhan merasakan semua itu, ketidakmudahan itu, apa yang dia alami, Bapak Ibu Saudara? Dia tetap menunjukkan hatinya yang diluapi, yang dipenuhi oleh apa yang Bapa inginkan, yaitu kata-katanya selalu menjadi berkat buat banyak orang. Tindakannya menunjukkan hormatnya kepada Bapa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Semisal ketika dia memang dicambuk atau disesat, dia tidak membalas. Ketika dia disalib dan dia diejek, dia seolah diolok-olok, dia tidak membalas. Justru dia mengucapkan kata-kata yang sangat indah yang menginspirasi banyak orang. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu yang mereka tahu. Seolah-olah ucapan-ucapan, tindakan-tindakan itu justru mempertegas dia betul-betul berserah hanya kepada Allah Bapa. Urusannya adalah berserah kepada Bapa dan tunjukkan bentuk konkret itu kepada orang yang sekalipun melawan Anda, membuat Anda sengsara bahkan mati. Maka kata-katanya memperlihatkan ketulusan hatinya berjalan dalam ketidakmudahan, karena dia tahu Allah punya banyak cara untuk membuatnya melewati semua ini dan sampai kepada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini sebenarnya mungkin ada orang berkata tidak memuaskan. Yang memang tidak memuaskan. Saya pun tidak untuk menghibur Anda untuk Anda dipuaskan dengan khotbah-khotbah ini. Tapi justru menantang kita. Kalau memang Anda masih percaya pemeliharaan Allah, buktikan dengan sikap Anda, dengan cara berpikir Anda dan Allah, memahami realita ini, dan bagaimana kita mau belajar beriman justru dalam ketidakmudahan, bukan di dalam kemudahan. Bukankah Paulus diingatkan oleh Yesus saat dia meminta, tolong cabut duri dari tubuhku? Apa kata Yesus? Cukup. Cukup. Justru di dalam kesulitannya, ketidakmudahan hidupnya, kasih karunia Allah berlimpah dalam kehidupan Paulus. Ini di luar logika kita. Ini kita sekolah diledek dan dipermalukan oleh banyak orang yang menuntut. Harusnya engkau minta Allah kabulkan, engkau minta Allah berikan, jangan malah engkau dibiarkan, bahkan katakan cukup, tidak ya, maaf ya, dan dikabulkan. Itu selalu menghina keagamaan kita, bahwa Allah kita itu ternyata tidak baik sama kita, dan orang mengejek-ejek kita. Allah itu ternyata nggak betul-betul sayang sama Allah. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam bacaan kita nampak Allah mencoba umatnya. Ini kata yang sangat dalam. Saya mau bilang bahwa sekarang Allah mencoba Anda, bukan. Tapi itu bisa menjadi sebuah perenungan. Allah ingin melihat kesungguhan kembali kita saat kita pernah mengatakan, aku percaya kepada Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Sekarang buktikan itu di tengah ketidakmudahan Anda. Maka jangan kaget justru ketika orang belajar melihat siapa Allah yang Anda sembah,
Anda mau melihat pemeliharaan Allah dengan cara Allah, dan Anda mau mengikuti itu tanpa melihat logika Anda seolah-olah kalau masih nggak mudah Allah itu nggak sayang sama kita. Di saat itu betullah kata Yesus, kehendakmu yang jadi membuat kita berterima kasih, membuat kita bersyukur. Karena di saat tidak mudah, sesungguhnya Allah masih bersama dengan Anda dan saya. Rasakan kebersamaan itu dengan cara Allah. Perhatikan. Rasakan kebersamaan dalam ketidakmudahan itu dengan cara Allah, bukan cara Anda. Dan saya percaya Anda akan mengakui kebenaran firman Allah itu, dan bahkan membuat Anda malu yang di awal sudah marah bersungguh-sungguh kepada Allah. Ternyata Allah tidak seperti yang Anda pikirkan. Misalkan cuek, jahat, gak peduli. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan membawa kita secara pribadi mengenal siapa Allah Anda. Rasakan siapa Allah Anda yang sedang pelihara Anda. Alami itu. Dan biarlah kata yang terucap dari Anda sesuatu yang mempertegas Allah kita betul sedang pelihara kita dengan cara. Tetap semangat jalankan hari-hari kita, sekalipun di sela-sela kondisi yang kita harus katakan menggoda kita takut dan khawatir dan marah dan emosi, dan seolah kita bisa melakukan kebenaran kuasa Allah. Tetap jalankan, kehendak Tuhan selalu akan terjadi, dan Dia akan membuat kita semakin tumbuh beriman dan semakin dewasa memahami pemeliharaan dan menjadi berkat dalam kehidupan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Kudus, yang meninggal dari Kudus, disalibkan sudah dan hari ketiga naik ke surga di sebelah Allah Bapa, maka datang dari sana untuk menghakimi. Aku percaya Yesus Kristus orang mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Dalam Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online melalui Facebook di kediaman masing-masing, mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Komang Radio Prihartono. Terima kasih Bapak Pendeta. Kepada Prof. Kantor, pemain musik, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah online pada hari ini. Mengingatkan kembali mengenai kegiatan ibadah minggu, bahwa pada hari ini dan tanggal 27 September 2020 GKP Keramat mengadakan ibadah hanya melalui online via Facebook GKP Keramat, oleh karena mempertimbangkan keputusan pemerintah DKI Jakarta tentang pemberlakuan kembali PSBB, pengetatan PSBB. Informasi mengenai ibadah anak sekolah minggu melalui Zoom pada tanggal 27 September 2020 mulai pukul 9.15 akan dilakukan ibadah anak sekolah minggu melalui Zoom.
Untuk kegiatan ibadah sekolah anak sekolah minggu melalui Zoom mau diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ibadah dimulai pukul 9.15 dan pukul 9:10 link Zoom sudah bisa join, sudah bisa masuk ke dalam link Zoom-nya. Kemudian yang kedua adalah anak sekolah minggu yang melakukan ibadah Zoom menuliskan namanya pada akun Zoom-nya. Yang ketiga, pada waktu ibadah agar menampilkan videonya dan akan ada operator yang akan mengatur menu mute dan unmute suaranya. Kemudian diharapkan kepada peserta anak sekolah minggu dapat berpenampilan atau berpakaian rapi. Dan kemudian anak-anak nanti diberikan kesempatan untuk menceritakan kegiatannya selama PSBB ketat. Demikian juga kepada orang tua dari anak sekolah minggu dan juga kepada guru-guru sekolah minggunya. Sebelum mulai bercerita, nanti anak-anak sekolah minggu diberikan waktu untuk saling bersapa. Pada hari ini akan dilakukan pertemuan calon mempelai dan orang tua bersama dengan penatua atas nama Martin Lucy dan Cynthia Dewi pukul 9.15 di gedung gereja. Untuk bidang penyataan dan kesaksian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi warga jemaat dalam kondisi sakit, pergumulan, juga para lansia. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dan untuk nas ulang tahun terambil dari Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Informasi berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Elizabeth Christine Kunuk yang adalah ibunda dari Bapak Samuel Panjaitan dalam usia 64 tahun pada hari Selasa 15 September 2020 di Rumah Sakit Polri. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Rabu 16 September 2020 di TPU Mangunjaya, Bekasi. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga ini. Bidang sarana dan dana informasikan kembali mengenai kebutuhan laptop multimedia untuk kegiatan pelayanan GKP Kramat. Diinformasikan bahwa ada 3 spesifikasi kriteria yang bisa menjadi rujukan. Yang pertama adalah laptop dengan jenis atau merek Lenovo dan estimasi biaya sekitar 13.899.000. Yang kedua adalah merek Asus TUF, kisaran harga sekitar 15.199.000. Dan yang ketiga adalah HP Pad Gaming, kisaran harga sekitar 15.999.000. Dukungan Bapak Ibu sekalian dan kita semua, berapapun nilainya, tentunya akan mendukung dan sangat bermanfaat dalam rangka penggalangan dana dan mendukung kegiatan pelayanan kita, terutama pada saat pandemi seperti ini melalui online. Dan untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat lihat dalam kuartal jemaat, kuartal cetak yang Bapak Ibu bisa minta melalui majelis atau penatua di wilayah. Demikian kuartal jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa. Ajarlah kami ya Allah Bapa untuk punya sikap yang tepat dan benar di mata-Mu
dengan kasih dan kemurahan-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, di tengah menyikapi ketidakmudahan bahkan kesulitan, terlebih di saat-saat seperti ini, di tengah kondisi pandemi COVID-19, bahwa iman kami tidak berkurang, bahwa iman kami semakin bertumbuh dewasa. Bahkan kita mengingat pemeliharaan berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata di masa kehidupan kami hingga saat ini, bahkan percaya berikutnya di dunia yang kami jalankan, kehidupan kami dipelihara. Kondisi apapun diri kami saat ini, dalam kelemahan fisik, sakit, bahkan persoalan rumah tangga, kondisi-kondisi yang terus kami perjuangkan, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, pendidikan, bahkan rangkaian peristiwa yang berlangsung dalam kehidupan kami yang seringkali membuat kami mengalami ketidakmudahan itu, kami tak berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami mengimani itu dan boleh membuka hati kami merasakan cara Tuhan memelihara kami. Dan biarlah kami selalu mengucapkan terima kasih dan syukur kami kepada Allah. Sebab kami percaya dalam iman ini ada banyak hal baik yang boleh kami lakukan. Dalam iman ini ada banyak hal harapan yang bisa kami tuangkan, terlebih bagaimana pemerintah akan bisa melewati dan bersama-sama untuk menemukan vaksin COVID-19. Bahkan lebih daripada itu, penanganan, pencegahan dengan kehidupan yang semakin lebih baik yang dijaga oleh setiap warga masyarakat. Kami percaya gereja akan terus berjalan dalam semangat menghadirkan syukur dengan segala tindakan-tindakan yang menguatkan, menghibur, memotivasi dan mempertegas sungguh Allah menyertai negeri ini, keluarga lepas keluarga dan pribadi lepas pribadi, bahkan setiap orang yang tak percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa yang panjangkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, berserah datanglah kepada jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami pada hari ini, karena kami yang bersyukur, dan ampunilah kami seperti kami juga bersama kami, dan jangan mencoba, pastikanlah kami berpuji, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan sebagian berkat yang telah kita terima dalam kehidupan ini, dengan mengingat nats dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang mengikuti kebaktian di rumah dapat mengirimkan persembahannya ke nomor rekening BNI dengan nomor 0800341848 atas nama Kas Gereja GKP Keramat, atau ke nomor rekening BCA 3070207655 atas nama Bapak Jeremia Aliambar, Kas Diakonia. Marilah kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan terima kasih ya Tuhan.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, karena pada pagi hari ini Kau izinkan kami untuk membawa sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini. Biarlah apa yang kami bawa, persembahan ini yang kami bawa padamu, dapat dipergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Kau juga berkati tangan-tangan kami yang memberikan atau yang belum sempat memberikan. Kiranya Kau selalu menjaga kami sehingga kami boleh selalu ingat padamu dan akan memberikan berkat yang lebih melimpah lagi untuk besaran nama. Dalam surga, semuanya ini kami serahkan melalui nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kendurkan keyakinan kita akan pemeliharaan Allah. Namun tetaplah kita percaya dan ungkapkan syukur kita, rasa terima kasih kita di setiap sikap hidup kita di dalam ketidakmudahan yang belum usai sepanjang hidup kita. Karena kita percaya berkat yang memelihara kita dan gembala. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memelihara hidup saudara. Amin.